Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1. Inilah anggota kami yang akan menjelaskan bab 4 tentang bentuk-bentuk surat dalam perpajakan. A. Surat pemberitahuan. Pengertian surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, dan bukan objek pajak, dan harta, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi surat pemberitahuan. A. Wajib pajak PPh. SPT berfungsi bagi wajib pajak untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. B. Pengusaha kena pajak. SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang. C. Pemungutan atau pemotongan pajak. SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan pajak yang dipungut atau dipotong dan disetorkan. Bentuk-bentuk surat pemberitahuan. A. Formulir kertas atau hard copy. Formulir kertas merupakan formulir dalam bentuk kertas yang mana dapat diisi oleh wajib pajak sebagai formulir pada umumnya. B. ISPT. ISPT adalah data surat pemberitahuan wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan memakai aplikasi ISPT yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jenis surat pemberitahuan. A. Surat pemberitahuan tahunan. B. Surat pemberitahuan masa. Tata cara penyelesaian SPT. Bagi wajib pajak bisa menyampaikan SPT tahunan dengan cara berikut. A. SPT tahunan yang disampaikan secara langsung. B. Dikirim menggunakan pos dengan bukti pengiriman surat ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. C. Dikirim menggunakan jasa ekspedisi ataupun kurir dengan bukti pengiriman surat ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. D. Saluran khusus yang telah ditetapkan DJP sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Batas waktu serta perpanjangan penyampaian SPT. Sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 21/PJ/2009, wajib pajak bisa memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Cara penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Menurut pasal 12 Peraturan Menkeu nomor 152/PMK 03/2009, pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan disampaikan dengan cara 1. Secara langsung atau datang langsung ke kantor pelayanan pajak. 2. Lewat pos dengan bukti pengiriman surat lewat pos. 3. Lewat perusahaan ekspedisi ataupun kurir dengan bukti pengiriman surat. 4. Melalui e-filing atau diberikan bukti penerimaan elektronik. Penyampaian pemberitahuan perpanjangan oleh wajib pajak. Sesuai pasal 3 dan pasal 7 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 21/PJ/2009, wajib pajak masih bisa menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan lagi, asalkan belum melampaui batas waktu 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan. Sanksi untuk keterlambatan dan tidak menyampaikan SPT. SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tetapi tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yaitu sebagai berikut. A. SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi sebesar Rp100.000. B. SPT tahunan pajak penghasilan badan sebesar Rp1.000.000. C. SPT masa pajak pertambahan nilai sebesar Rp500.000. D. SPT masa lainnya Rp100.000. Pembetulan SPT.
Sanksi dalam pembetulan SPT. A. Sanksi pembetulan SPT tahunan. Saat wajib pajak membetulkan SPT tahunan pajak penghasilan, kemudian dari pembetulan tersebut menambah jumlah pajak yang terutang, maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, yaitu 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung sejak saat penyampaian SPT tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran. B. Sanksi pembetulan SPT masa. Pembetulan dari SPT masa menyebabkan pajak terutang menjadi bertambah, maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, yaitu 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar. Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban SPT. Sanksi administrasi bunga tersebut tidak dilakukan terhadap wajib pajak berikut. A. Wajib pajak pribadi yang meninggal dunia. B. Wajib pajak pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas. C. Wajib pajak pribadi yang telah berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia. D. Bentuk usaha tetap yang sudah tidak melakukan usaha lagi di Indonesia. E. Wajib pajak badan yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha lagi, tapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. F. Bendahara yang sudah tidak melakukan pembayaran lagi. G. Wajib pajak yang terkena bencana serta ketentuannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. H. Wajib pajak yang lain, yaitu wajib pajak yang dalam keadaan antara lain sebagai berikut. 1. Kebakaran. 2. Kerusuhan massal. 3. Perang antar suku atau kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan. 4. Ledakan bom ataupun aksi terorisme. B. Surat setoran pajak. Pengertian surat setoran pajak menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, yang dimaksud dengan surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bentuk-bentuk SSP. A. Surat setoran pajak standar. Surat setoran pajak standar adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau setoran pajak yang terutang ke kantor penerimaan pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, serta isi sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 01/PJ/2006. Pembuatan SSP standar dibuat rangkap 5. B. Surat setoran pajak khusus. SSP khusus merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerimaan pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 01/PJ/2006. C. Surat setoran pajak, cukai, dan pajak dalam rangka impor. SSPCP merupakan surat setoran pajak yang digunakan oleh importir ataupun wajib bayar dalam rangka impor. Pembuatan SSPCP dibuat dalam 8 rangkap. D. Surat setoran cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Surat setoran cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri merupakan surat setoran pajak yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Pembuatan surat setoran cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri dibuat 6 rangkap. C. Surat ketetapan pajak. Pengertian dan fungsi surat ketetapan pajak.
Surat ketetapan pajak merupakan surat keterangan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, serta surat ketetapan pajak lebih bayar. Fungsi surat ketetapan pajak. A. Suatu sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak tertentu. B. Sebagai sarana untuk mengenakan sanksi administrasi pajak. C. Sebagai sarana administrasi untuk penagihan pajak. D. Sebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak bagi wajib pajak yang lebih bayar. E. Sebagai sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. Alasan penerbitan SKP kurang bayar dan bentuk SKP. Bentuk dari SKP adalah A. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKP KB. SKP KB merupakan ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, serta sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. Fungsi SKP KB adalah A. Koreksi atas jumlah pajak terutang. B. Alat untuk pengenaan sanksi. C. Alat untuk penagihan pajak. Sebab-sebab diterbitkannya SKP KB. A. Apabila berdasar hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak terutang tidak atau kurang bayar. B. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu serta setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya. C. Apabila berdasar hasil dari pemeriksaan mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak ataupun tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. D. Apabila kewajiban dalam pasal 28 serta pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahuinya besar pajak yang terutang. B. Surat ketetapan pajak lebih bayar SKP LB. SKP LB merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak yang lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Fungsi dari SKP LB yaitu sebagai sarana ataupun alat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh para wajib pajak. Sebab-sebab diterbitkannya SKP LB. A. Bagi pajak penghasilan, jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. B. Bagi pajak pertambahan nilai, jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak. C. Bagi pajak penjualan atas barang mewah, jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. C. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. SKPN merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Fungsi SKPN yaitu sebagai alat untuk memberitahukan kepada para wajib pajak bahwa jumlah yang dibayarkan sama besarnya dengan jumlah pajak yang terutang. Sebab penerbitan SKPN. A. Pada BPH jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang. B. Pada PPN jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang. C. Pada pajak penjualan atas barang mewah jumlah pajak yang dibayarkan sama dengan jumlah pajak yang terutang. D. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP KBT. SKP KBT merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Fungsi SKP KBT yaitu A. Mengoreksi ketetapan pajak sebelumnya. B. Sarana untuk menagih pajak. C. Sarana pengenaan sanksi. Sebab diterbitkannya SKP KBT yaitu
A. Apabila ditemukan data baru dan data semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang. B. Ditemukan lagi data semula sebelum terungkap pada saat diterbitkannya. C. SKP KBT ataupun data baru yang diketahui kemudian oleh DJP. Hanya itu materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.